Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Di akhir bulan Ramadan, di hari Ahad ya, kita berjumpa lagi di konten toko listrik ya. Yang kali ini saya masih berada di toko listrik Aska Jaya Abadi ya. Kita sekedar membuat konten ringan-ringan saja kan kawan untuk kali ini ya, belum ada konten tutorial. Kita membahas tentang toko listrik yang sudah kami buka sekitar 10 bulan ya, bagaimana saja perkembangan dan apa-apa saja yang tentunya kita tambah di toko listrik kita ya. Ini bukan untuk menggurui suhu-suhu ya, ini sekedar sharing kita saja untuk kawan-kawan yang masih berminat ataupun ingin sekali membuka toko listrik. Lanjutkan saja kawan-kawan. Bulan ke-10 ini kawan-kawan kita menjual alat-alat mesin cuci ya. Kami berusaha untuk melengkapinya untuk alat mesin cuci seperti dari ini ya. Ini switch kuras dan switch on off mesin cuci ya. Dan ada juga ini timernya juga kawan-kawan. Ini timer pencuci ya. Untuk sub mesin cuci merek sub, ada juga yang merek LG panjang seperti ini untuk 2 buah tombol. Gearbox kipas angin kawan-kawan, tentunya berbagai macam ya kita berusaha lengkapi. Karena alat seperti ini kawan-kawan, toko listrik lainnya jarang untuk menjual ya. Dari itu alat seperti ini cukup laris manis ya di tempat kami ini. Nah, ini gearbox, bukan gearbox, maaf ya, ini timer, maksudnya timer mesin cuci. Ada juga yang 2 kabel, 3 kabel seperti ini kawan. Ada juga sini pernya, per untuk penguras air ya. Untuk alat-alat kipas angin, ini busingnya kita jual juga, dari yang 18 in kipasnya sampai 16 in. Ada juga yang 12 in ya, kita sediakan juga. Kita cukup sediakan, nanti teknisi biasanya banyak yang mencari alat seperti ini kan kawan ya. Kita adakan juga ini kabel-kabel kan kawan. Ini kabel-kabel angka 8 ya. Ini kabel magic, kabel PSU masuk ini. Ada juga kan kawan yang jangan sampai lupa kita menyiapkan, yaitu timah solder. Ini yang kita jual meteran. Ada juga yang bagusnya ini kan kawan, merek Paragon. Melengkapi toko listrik kita kan kawan, kita siapkan juga ini kan kawan, regulator tabung gas ya. Kita siapkan ini yang biasa, ada juga yang bagusnya kan kawan. Ini yang memakai selang, ada juga itu yang tidak pakai selang ya, hanya regulator saja. Lalu apa saja yang kita tambah kawan-kawan, ini yang banyak dicari juga kawan-kawan.
adaptor 12 volt dari 1 ampere sampai 3 ampere kita siapkan. Itu banyak diperlukan untuk set-top box biasanya. Lampu emergency putih ini kan kawan, ini peminatnya cukup banyak ya. Sekalianlah kita siapkan yang besar seperti ini ya, yang tanggung kecil. Ini cukup awet kan kawan, karena memakai baterai lithium 2000 mAh ya. Ini kabel roll, baterai remote. Kita sekarang menambah untuk baterai seperti ini ya. Ada juga baterai remote motor kita siapkan, karena ini banyak peminat ya kan kawan. Nah ini kan kawan, tinggal kita pilih. Beginilah kan kawan aktivitas di toko listrik ya. Tentunya dari kita mengadakan barang yang akan kita jual ya, lalu menunggu konsumen yang ingin belanja, dan selanjutnya juga kita melayan konsumen yang belanja sebaik mungkin ya. Jadi citra toko listrik kita akan baik di konsumen, dan tentunya konsumen juga tidak sendiri ya. Dia pasti bila ia puas dengan pelayan di toko listrik kita, ia akan mengajak tetangga, keluarga untuk belanja di tempat kita. Jadi secara tidak langsung promonya akan ia lakukan dari mulut ke mulut ya. Tidak perlu kita yang langsung yang mempromokan. Contoh kecil saja kan kawannya, seperti ia berbelanja membeli kabel kita jual harga Rp5.000 seandainya kan per meter, dia beli 8 meter jadi 40.000. Kalau untuk hitungan kabel mungkin itu belum besar kan ya, karena kabel itu selain modalnya memang tinggi, dan juga ukuran kabel itu jarang yang full 50 yard yang tertulis ya. Di situ kita paling ada 38 meter ya kan kawan, untuk hitungan kabel. Di situ saja kita agak susah untuk membagi per meter berapa harganya untuk harga yang bersaing dengan toko listrik lain ya. Bila ya belanja sekitar 40.000 seperti itu, kita kasih satu buah test pen kan kawan ya. Satu buah test pen itu kita anggap saja harganya Rp6.000 untuk potongan kabel tadi. Untuk di situ kita bukannya menghitung untung ruginya kan ya, tapi untuk promosi Rp6.000 itu yang akan mempromosikan toko listrik kita ke teman-teman dan keluarganya ataupun tetangga di sekitar rumahnya kan ya. Jadi kita hanya menitip uang ataupun nitip barang Rp6.000, tapi ia akan mempromosikan toko kita kan kawan. Tidak mendapatkan untung di test pen kan, tapi kita telah menitipkan citra baik ya di pemikiran dari konsumen tadi. Makanya untuk berdagang ini kita juga tidak melulu memikirkan untung kan ya. Jadi strategi dagang itu kita juga membangun citra baik dari toko kita kepada konsumen. Itu salah satu cara yang kami pakai di sini kan kawan ya. Ada juga cara lain seperti kita memberi kenang-kenangan ataupun berupa barang kepada tukang pasang listrik, instalasi kan yang belanja ke tempat kita, mengajak tuan rumah ataupun mengajak temannya untuk belanja ke sini.
kita juga kita kasih kenang-kenangan kawan-kawan, tergantung banyaknya dari ya belanja kan. Di situ kita menjadi langganan dari tukang pasang instalasi tadi kan kawan. Selain juga kalau untuk tukang pasang tadi kita beri harga khusus kan kawan ya, jadi ia dapat keuntungan yang cukup lebih dari kita, dan dia juga dapat keuntungan dari memasang instalasi tadi. Jadi di situ ya kan putarannya cukup besar atau bertambah kan kawan ya. Dan cara-cara lain untuk mempromosikan toko listrik ini kan kawan, usahakanlah alat-alat yang dicari oleh konsumen itu kita sediakan. Contoh kan kawan, untuk alat mesin cuci seandainya kan, banbel mesin cuci di tempat kami ini kan kawan, seandainya satu orang atau 2 orang menanyakan barang itu, kami sudah berusaha untuk mencarikan atau menyediakan di toko kami kan kawan. Cara-cara seperti itulah kan kawan kita dapat bersaing ya dari toko-toko listrik yang sudah lama membuka usaha. Di sini kita juga di daerah kami ini kan kawan, kalau kita pelajari bukan saja memandang harga murah ya, tapi juga pelayanan dari toko listrik itu yang menjadi salah satu alasan orang untuk berbelanja ya. Walaupun harga murah kawan-kawan, tapi toko listrik itu tidak bersahabat ataupun sedikit kasar ya dengan konsumen, tentunya konsumen akan menghindar untuk mampir ke toko kita ya. Demikianlah kan kawan sedikit berbagi ya cerita kecil dari kami membuka toko listrik. Tentunya bagi kawan-kawan yang masih merintis toko listrik ya, boleh juga dicoba trik-trik itu. Semoga kawan-kawan mengalami kemajuan yang cukup signifikan untuk tips-tips dari kami ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.